Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersua kembali, bisa mengudara kembali di pembelajaran online untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak muliakan, kalau kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kurikulum secara umum. Nah, pertemuan sekarang Bapak akan coba menggali, mengkaji, dan kemudian menelaah lebih spesifik terkait dengan kurikulum pendidikan Islam. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, untuk kesempatan pertemuan ini Bapak harapkan nanti di halaman komentar tidak hanya mencantumkan nama dan kelas, tapi juga ditambahkan dengan 3 poin besar atau kesimpulan yang kalian tangkap dari penjelasan pengantar perkuliahan yang Bapak sampaikan ini. Jadi upayakan kalian betul-betul menyimak, tidak hanya sekedar mendengar, lalu kemudian dari apa yang kalian dengar itu tulis di halaman komentar hasil telahan kalian atau hasil pengkajian kalian dari pengantar perkuliahan yang Bapak sampaikan ini. Baik rekan-rekan mahasiswa yang Bapak muliakan, kita tahu bahwa Islam sebagai agama besar di dunia, kurang lebih kalau menurut data statistik yang termaktub dalam Wikipedia tahun 2015, ada 1,8 miliar jumlah manusia yang menganut agama Islam. Agama kedua terbesar setelah Kristen dengan populasi 2,3 miliar. Nah, tentu saja Islam dengan agama dan doktrinnya itu berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, serta tentu saja memberikan influence dalam setiap sendi kehidupannya. Indonesia termasuk negara dengan populasi muslim terbesar. Kurang lebih ada 82% populasi manusia di Indonesia itu beragama Islam. Dan ini menyumbang 13% populasi muslim dunia. Nah, tentu saja karena Islam itu agama yang besar di Indonesia, ini menjadi perhatian penting khususnya untuk pendidikan. Nah, sendi kehidupan yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka jendela masa depan sekaligus perantara menuju kesuksesan. Jadi kita tahu bahwa spektrum ajaran Islam sangatlah luas, menyangkut berbagai sendi kehidupan, menyangkut masalah muamalah, hubungan antar sesama, menyangkut masalah iktisodiyah, masalah ekonomi, menyangkut masalah difa'iyah wal amni, menyangkut masalah pertahanan keamanan, kemudian thaqofah kebudayaan, tarbiyah pendidikan, dan juga jinayah, masalah pidana, itu semua sudah diatur dalam Islam. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam tentu saja harus memberikan spirit, harus menjadi motivasi atau harus mengilhami setiap gerak langkah umatnya atau penganutnya. Nah, di antara sendi-sendi tadi yang Bapak sampaikan, itu sendi kehidupan yang paling penting adalah pendidikan. Kenapa? Satu, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka jendela masa depan sekaligus perantara menuju kesuksesan. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang Bapak muliakan, dalam Islam pendidikan tidak hanya menyoal dan menjawab perkara dunia semata, melainkan mengarahkan penganutnya kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Pendidikan Islam membawa dan mengarahkan penganutnya kepada fitrah kemanusiaannya sebagai hamba dari zat yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam pandangan Islam, pendidikan menjadi komponen fundamental dalam membentuk jati diri manusia.
Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk pendidikan atau insan pendidikan. Dari mulai lahir sampai dikuburkan kembali, itu manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Manusia tidak bisa lepas dari statusnya sebagai orang yang berhak menerima pendidikan dan orang yang wajib memberikan pendidikan. Ketika manusia lahir, itu secara otomatis menjadi orang yang berkaitan langsung dengan pendidikan, yaitu orang yang berhak menerima pendidikan. Di antara pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak-anak atau oleh bayi ketika lahir adalah pendidikan dari orang tua. Pendidikan dari orang tua. Nah, sampai nanti ajal menjemput, kita selaku umat manusia dan umat Islam tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Apalagi dalam hasanah keislaman, kita itu atau manusia itu punya keterkaitan dengan menuntut ilmu dari mulai lahir sampai dikuburkan kembali. Nah, oleh karenanya dalam pandangan Islam, pendidikan menjadi komponen fundamental dalam membentuk jati diri manusia. Nah, pendidikan Islam itu apa kira-kira? Saya coba mengutip pendapat dari Profesor Dr. Adjumardi Ajra. Ini seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Columbia, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah. Sebelum Profesor Dr. Komarudin Hidayat, beliau cukup intens dan konsen mempelajari dan menelaah mengkaji mengenai pendidikan Islam. Nah, beliau mengatakan pendidikan Islam terkandung pandangan dasar Islam berkenaan dengan manusia dan signifikansi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dalam konteks sosial masyarakat, bangsa dan negara, pendidikan Islam kemudian mengarahkan manusia menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Jadi menurut Adjumardi Ajra dikatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang kemudian dengan pendidikan itu menciptakan manusia menjadi pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian untuk apa tujuan bertakwa? Tentu saja di antara tujuan bertakwa atau di antara orientasi dari takwa kepada Allah adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya tadi di awal Bapak sampaikan bahwa pendidikan Islam atau pendidikan dalam Islam bukan semata masalah dunia saja, tapi ini jauh ke depan mengenai masalah kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ini tulisan ini ada dalam buku dari Profesor Dr. Adjumardi Ajra dalam pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di era milenium ketiga. Bisa kalian baca atau bisa kalian cari. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa yang Bapak banggakan, nah tentu saja dalam implementasi orientasi dari pendidikan Islam, maka berujung pada prinsip yang mesti dipegang oleh kita selaku stakeholder pendidikan, baik mahasiswa PAI atau mahasiswa MPI, tentu harus mengacu kepada prinsip ini. Apalagi nanti masuk MPI itu orientasi kedepannya membuat lembaga pendidikan Islam utamanya, nah harus mengacu atau memegang terhadap prinsip ini. Nah, Bapak coba kutip pendapatnya Zainuddin. Yang pertama, bahwa pendidikan Islam itu merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam, yaitu suatu proses internalisasi nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, pengetahuan, sikap, perilaku, dan budaya. Ini prinsip pertama. Jadi Islam itu harus terinternalisasi
dalam setiap pribadi muslim. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang terpisahkan. Islam itu harus terinternalisasi, harus menjiwai setiap kehidupan kita. Nah kan ketika kita lahir sudah dalam keadaan Islam, orang tua kita sudah Islam, lingkungan kita sudah Islam, maka melalui pendidikan ini kita senantiasa diarahkan untuk tetap mempertahankan keislaman kita yang merupakan fitrah. Nah, internalisasi ini tentu harus ada arahan. Arahannya itu lewat pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam yang berupa ada muatan moral, kemudian informasi, pengetahuan, sikap, perilaku dan budaya itu masuk dalam setiap pribadi dan menjadi sebuah akhlak. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, bahwa pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integrated. Artinya mempunyai ikatan yang membentuk suatu kesatuan yang integral dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini menepis anggapan bahwa dalam dunia pendidikan ada dikotomisasi atau ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, Bapak katakan di sini bahwa tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Justru keduanya harus integral. Antara ilmu agama, ilmu umum itu satu sama lain saling berkaitan. Nah, ketika kita misalkan mempelajari berbicara mengenai masalah biologi, nah di dalamnya ada nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama. Ketika kita berbicara sejarah, ketika kita berbicara geografi, misalkan kimia, nah di dalamnya itu harus ada muatan-muatan agama, muatan-muatan Islam. Nah, makanya dalam kurikulum nasional atau kurikulum 2013 ini kan ada KI 1, nah itu kaitan dengan nilai-nilai spiritual. Jadi pelajaran apapun yang dibahas itu harus ada muatan spiritual atau muatan religiusitas. Kemudian prinsip yang ketiga, pendidikan Islam merupakan lifelong proses sejak dini kehidupan manusia. Seperti di awal tadi Bapak sampaikan, dari mulai sebelum lahir, pendidikan prenatal sampai dikuburkan, sampai ajal menjemput, sampai dikuburkan, manusia tidak bisa lepas dari pendidikan dan tidak akan sampai selesai. Tidak ada istilah selesai dalam menuntut ilmu atau dalam berpendidikan, tidak akan ada selesainya. Nah, ini mematahkan anggapan bahwa apakah kemudian setelah selesai jenjang sekolah akademik misalkan sampai S3 apakah pendidikan berakhir? Tentu saja jawabannya tidak, karena pendidikan akan senantiasa melekat dalam diri manusia sampai ajal menjemput. Kemudian prinsip pendidikan Islam yang keempat, pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis, yakni harus mampu menciptakan iklim dialogis dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Jadi maksud prinsip ini jadi tidak statis. Harus ada dialog antara pendidik dan juga antara peserta didik. Harus ada dialogis, harus dinamis, tidak boleh statis. Makanya kan metode yang disampaikan harus ada metode diskusi, tidak boleh ceramah melulu, tidak boleh monolog, tapi harus ada diskusi dialog. Karena apa? Karena proses transfer ilmu semata itu bukan substansi dari kurikulum seperti pertemuan yang lalu Bapak sampaikan. Bahwa substansi dari kurikulum itu adalah bagaimana si anak bisa mendapatkan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu dilakukan secara dinamis antara guru dan juga peserta didik. Harus dinamis, tidak boleh statis. Harus ada dialog, harus ada dialog dan harus dinamis. Yang kelima, prinsip yang kelima, pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak mengenai pesan-pesan moral pada peserta didik. Nah, pesan-pesan moral ini ujungnya kepada pembentukan akhlak, pembentukan karakter anak. Karena sepintar apapun orang dari sisi kognitif, tapi kalau misalkan afeksinya,
kemudian spiritualitasnya nol atau spiritualitasnya tidak dominan, maka ini tidak akan seimbang dalam kehidupan. Contoh kecil misalkan Bapak sering sampaikan, kenapa kemudian orang setingkat pejabat sekalipun, profesor sekalipun, doktor sekalipun, kalau tidak berakhlak tentu akan membuat dirinya terjerembab. Sebut saja misalkan koruptor dan sebagainya. Nah, itu diantara prinsip pendidikan Islam yang mesti kita pegang ketika kita mau mengajar, ketika kita mau mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya implementasi dari prinsip itu tentu saja adalah dengan kurikulum pendidikan Islam. Jadi implementasi dari keyakinan kita, dari nilai-nilai Islam, dari prinsip pendidikan Islam, implementasinya dituangkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, diantaranya yang menjadi orientasi kurikulum pendidikan Islam yang pertama adalah orientasi pelestarian nilai-nilai. Apa itu? Nilai yang turun dari Allah yang disebut dengan nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut nilai insaniyah. Jadi nilai itu ada dua, ada nilai ilahiyah, ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada nilai insaniyah. Ya, ini merupakan produk dari manusia yang disebut dengan peradaban. Jadi ketika kita membuat kurikulum, orientasi pertama adalah melestarikan nilai ilahiyah dan juga nilai insaniyah. Yang kedua, ada orientasi pada kebutuhan sosial atau social demand, yaitu bagaimana kurikulum memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengejawantahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi bagaimana pendidikan Islam ini kurikulumnya bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, orientasinya pada tenaga kerja. Jadi kurikulum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Ini tidak jauh berbeda dengan orientasi nomor 2. Kemudian yang keempat ada orientasi pada peserta didik. Nah, orientasi ini memberikan apa istilahnya ya, kompas pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi kira-kira bakat anak ini kan kurikulum itu harus kemudian memberikan pengalaman belajar, mengembangkan potensi. Makanya kan dalam Islam istilah pendidikan itu salah satunya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu menumbuh kembangkan potensi anak. Jadi tidak kemudian kita yang membentuk secara satu arah, tapi kita juga harus melihat potensi yang ada dalam anak lalu kita kembangkan. Nah, yang kelima ialah orientasi pada masa depan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini harus menyesuaikan dengan zaman. Zaman berkembang, maka kurikulum pun harus ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang Bapak muliakan, tentunya ada prinsip. Nah, ada prinsip yang bisa kita pegang dalam rangka membuat atau membentuk kurikulum pendidikan Islam. Ini mohon maaf agak tidak rapi, acak-acakan. Oke, yang pertama prinsip yang mesti kita pegang. Nah, Bapak ini kutip dari Profesor Dr. Ramayulis dalam buku Ilmu Pendidikan Islam terbitan tahun 2013. Yang pertama adalah prinsip berasaskan Islam. Tentu termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Nah, maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Ini prinsip yang pertama, tidak boleh terlewat
apalagi terlupakan. Yang kedua, prinsip mengarah pada tujuan. Apa maksudnya? Yaitu seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Kan di antara komponen kurikulum itu ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, buat apa kurikulum dibentuk? Justru kurikulum itu dibentuk dalam rangka supaya mudah untuk mencapai tujuan. Kurikulum sendiri kan seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama, dari kurir atau kurare yang artinya pelari dan tempat berpacu. Kita analogikan pelari itu punya target, mencapai target finish. Dia berlari dengan cepat untuk mencapai tujuan. Nah, begitupun dalam pendidikan harus punya tujuan. Yang ketiga ada prinsip integritas. Jadi antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Nah, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid, juga kebutuhan masyarakat harus integral. Jadi antara mata pelajaran, pengalaman-pengalamannya, kemudian aktivitas-aktivitas yang terkandung dalam kurikulum, kebutuhan masyarakat, kebutuhan murid harus terintegrasi. Kemudian ada relevansi, prinsip fleksibilitas, fleksibilitas. Kalau fleksibilitas ini kaitannya dengan jadi ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan gitu dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Jadi tidak kaku ini kurikulum pendidikan Islam, harus kemudian mengacu kepada perkembangan. Tapi sumber utama Islam, Quran dan hadis itu tentu saja menjadi pegangan utama. Karena nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu nilainya universal dan menyangkut segala hajat hidup kebutuhan manusia sampai kapanpun tidak akan pernah usang. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini maksudnya apa ya? Efisien gitu. Jadi agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, misalkan tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan tentu saja dapat memenuhi harapan. Kemudian ada prinsip kontinuitas dan kemitraan. Ini maksudnya, jadi maksudnya kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang tadi universal, tidak menyendiri tapi satu sama lain saling terintegrasi. Kemudian ada prinsip individualitas. Maksudnya kurikulum mampu memperhatikan tentang perbedaan individu dan lingkungan peserta didik pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik. Kita kan tahu bahwa karakter masing-masing peserta didik berbeda dan gurulah yang kemudian berperan atau sebagai ujung tombak bagaimana bisa mengembangkan potensi dari masing-masing karakter yang berbeda itu. Kemudian ada prinsip kedinamisan. Jadi tadi Bapak sampaikan tidak statis, harus dialogis, tapi tentu saja menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang ada. Kemudian ada prinsip keseimbangan, dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Jadi agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Nah, ini diantara 13 prinsip kurikulum pendidikan Islam yang mesti kita pegang, yang kemudian bisa menjadi acuan kita ketika kita mengajar atau ketika kita membuat lembaga pendidikan. Nah, teman-teman mahasiswa, itu saja barangkali pengantar perkuliahan untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan tema kurikulum pendidikan Islam bagian kedua ini. Nah, Bapak harapkan setelah ini kalian tulis di halaman komentar bukan hanya nama dan kelas, tapi disertai dengan
hal yang kalian dapatkan dari pengantar perkuliahan yang Bapak sampaikan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.